Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini berarti hadis qudsi karena disebut Allah berfirman. Ini ucapan Nabi yang disandarkan kepada Allah, disebut pula hadis qudsi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Di sini Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan berperang kepadanya. Jadi Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku maka aku umumkan perang. Ini menunjukkan bahwa ada di antara kemurkaan Allah ketika kita memusuhi walinya. Wali itu siapa? Dalam Al-Quran, waliullah azza wa jalla bayyanahullahu azza wa jalla fil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah, ingatlah wali-wali Allah itu la khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka adalah orang-orang yang takut dan tidak orang-orang yang tidak takut dan tidak pula bersedih, tidak khawatir. Jadi ciri wali Allah itu yang tidak takut dan tidak khawatir, pasrah. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau wali Allah disebut wali tapi kok jauh dari syariat, maka jelas bukan wali Allah. Karena wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi wali Allah itu tidak takut, tidak sedih, orang beriman, bertakwa. Itu ciri wali Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang yang mengaku wali Allah tapi kok minum minuman keras, itu bukan wali Allah. Ada orang yang mengaku wali Allah tapi pas sholat Jumat kok tidak Jumatan, dan ditanya kenapa Yai kok tidak Jumatan, saya sudah Jumatan di Mekah. Maka ini bukan wali Allah. Kenapa? Karena itu tidak mungkin. Karena Jumat kita dengan di Mekah itu terpaut 4 jam. Jadi kalau jam 2 ditanya, Yai di mana, sudah Jumatan belum? Sudah. Di mana? Di Mekah. Mekah belum Jumatan. Karena masih nunggu 4 jam setelah tempat kita. Maka bisa dipastikan orang tersebut bukan wali Allah, karena tidak Jumatan dan berbohong mengaku sudah Jumatan. Kira-kira yakin apa enggak kalau masih jam 2 kok bilang sudah Jumatan di Mekah? Ya tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Baik, maka jelas itu bukan wali Allah. Maka wali Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang wali Allah, man kana mu'minan, siapa saja yang beriman, taqiyan, bertakwa kepada Allah, kana lillahi waliyan, maka bagi Allah mereka adalah wali. Maka siapa saja yang beriman dan bertakwa, bagi Allah mereka adalah wali. Nanti bisa dilihat di surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang yang beriman dan mereka bertakwa.
Maka orang yang beriman dan bertakwa, syarat iman takwa itu kalau akalnya sehat. Karena orang yang diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah itu adalah sudah balik, berakal, sehat. Tapi kalau ada orang yang tidak berakal kok dianggap wali, nah itu aneh. Karena wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa, bukan orang yang akalnya tidak sehat tapi dianggap wali. Baik, maka kalau ada orang yang akalnya tidak sehat, jangan dianggap wali, tapi bawalah ke rumah sakit terdekat. Jangan dianggap wali, dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk apa? Diobati. Menjadikan orang yang sakit sebagai diagung-agungkan, disebut sebagai wali, itu sama saja membiarkan saudara kita yang sedang sakit tetap dalam keadaan sakit. Jadi akalnya sedang tidak beres malah dianggap kelebihan. Tidak pakai baju gitu, pakai celana pendek, guling-guling di masjid, tidak mandi, lalu dibilang wali. Ini tidak benar. Maka langkah kita ketika ada orang seperti itu di masjid kita misalnya, maka hubungi dinas sosial. Hubungi dinas sosial. Untuk apa? Agar mendapatkan perawatan secara intensif, kemudian dapat sehat dan beraktivitas kembali. Bukan orang sakit lalu malah dibilang wali Allah, ini wali Allah, disalami, tolong doakan saya ya biar anak saya pinter, tolong doakan kami ya. Nah, baik Bapak Ibu, maka itu bukan wali. Karena wali adalah orang yang beriman dan bertakwa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa memusuhi wali Allah, adzantuhu bil harbi. Artinya Allah akan mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi walinya. Jadi artinya kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sama saja ketika kita memusuhi orang yang beriman dan bertakwa, itu menentang Allah berperang, dan tidak mungkin kita akan menang. Bisa jadi di dunia kita dipanjangkan umurnya, tapi di akhirat Allah telah menjanjikan siksa yang pedih. Allah berfirman, innama numli lahum liyazdadu isma. Kami panjangkan umur mereka agar dosa mereka bertambah banyak. Jadi ada kalanya orang-orang yang memusuhi orang beriman, memusuhi orang yang bertakwa, orang-orang yang jauh dari Allah, itu umurnya malah panjang. Allah berfirman, innama numli lahum, sesungguhnya kami panjangkan umur mereka, liyazdadu isma, supaya dosanya bertambah banyak. Maka resep umur panjang itu nyun sewu, jauh dari Allah, naudzubillahi min dzalik. Maka yang terbaik itu adalah kita panjang umurnya dan soleh amalnya. Baik, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanjangkan umurnya dan amalnya soleh, bukan yang panjang umur tapi untuk menambah dosa.